Bapak Ibu semuanya untuk menulis. Nah, silakan kita buka forum diskusi. Yang mau bertanya silakan di open mic, langsung ditanyakan ke Pak Dr. Misno. Silakan, waktu dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Ya, nanti kalau yang nggak nanya ya gantian ditanya Kang Adi. Iya, nanti kita gantian tanya ya. Iya, karena kan kita bukan ini, nanti kalau nanya Jangan-jangan terus gitu ya, jangan-jangan Pak apalagi Dr. jawabannya Misno selama teoritis. 45 iya, jangan-jangan 45 menit nggak ada yang Teoritis. dengar ya. Jadi kita harus tanya. Iya betul, atau Oke, Kang Adi jika gini ada yang mau juga. Ya, kita bertanya silakan. silakan. Boleh saya Pak Dokter? Wah, silakan Silakan, Kang Pak Sesep. Sesep. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan Pak Dokter terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu menulis bahan ajar, ya kan. Mhm. Yang menarik bagi saya adalah contoh dalam kurikulum ini khususnya, ini kan tidak disebutkan bahan ajar untuk tingkat apa kan? Iya betul. Ya, saya coba di tingkat dasar dan menengah. Mhm. Itu dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya capaian pembelajaran, atau Betul. mungkin kalau dalam istilah kurikulum 2013 itu adalah KI dan KD ya. Mhm. Kemudian dari capaian pembelajaran ini diturunkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Mhm. Nah, ATP ini merupakan diambil dari capaian pembelajaran itu, atau kalau dulu mungkin istilahnya silabus. Silabus, betul. Ya, kemudian selain dari itu ada juga istilah buku guru dan buku siswa. Betul. Nah, bahan guru itu sudah ada semua di situ. Mhm. Diambil dari ATP itu, Pak, dari ATP. Mhm. Kemudian dirincikan menjadi namanya bahan modul ajar, istilahnya modul ajar. Modul ajar itu kalau dulu istilahnya mungkin RPP ya. Ya, sebenarnya saya sendiri bukan guru, tetapi saya amat memperhatikan dengan kapasitas yang serba terbatas, sangat memperhatikan perjalanan kurikulum. Nah, dalam kaitan dengan penulisan buku bahan ajar ini, kaitannya dengan kurikulum Merdeka, tentu ini kan sudah ada alurnya ya, sudah ada aturannya. Artinya sudah ada kisi-kisinya. Pertanyaan saya adalah, ketika seorang guru yang menerapkan kurikulum Merdeka, kemudian dia membuat bahan ajar sendiri di luar aturan, di luar capaian pembelajaran, ini apakah memungkinkan gitu? Dan apakah itu bisa diterima oleh pihak-pihak terkait? Saya kira itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Kang Sesep ya. Ya, terima kasih. Ini memang kalau Kang Sesep ini selalu berbicara itu out of the box gitu ya. Tapi justru yang saya pahami gitu ya, walaupun saya bukan di level dasar dan menengah gitu ya, justru memang kurikulum Merdeka itu memberikan banyak sekali kebebasan kepada siswa untuk bisa mengekspresikan dan juga memilih dari kompetensi utama dia gitu ya. Ini sebenarnya kalau saya lihat juga ada sedikit benchmark dari Singapura gitu ya, di mana di sana itu memang ketika seseorang itu sudah selesai dari sekolah rendah kemudian juga sampai ke menengah gitu ya, itu sudah teridentifikasi tuh ininya passion dia itu gitu ya, arahnya itu sudah ditentukan, sehingga di sana tidak semua orang bisa masuk ke university, tidak semua orang bisa masuk ke politeknik gitu ya. Jadi sudah ada pemetaan. Nah, terkait dengan tadi materi-materi yang di luar CPL gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang menarik sebenarnya. Oh, nanti Pak Purwoko mungkin boleh sambil ini juga ya Kang Adi ya, boleh jawab juga ya. Tapi kalau pemahaman saya termasuk juga
di model pembelajaran Merdeka di kampus juga justru walaupun agak sedikit berbeda ya, justru memang mengarahkan dari potensi siswa dan juga guru ya, sehingga pengayaan-pengayaan tanpa menghilangkan capaian pembelajaran gitu itu justru akan menarik, terutama nanti dari sisi metode pembelajaran, kemudian juga wasilah-wasilah gitu ya, sarana-sarana pembelajaran dan lain sebagainya gitu ya. Seperti kemarin misalnya di level ini saya pernah berpikir ini mungkin di kelas lain ya, di kelas MPD itu saya pernah bilang begini, coba membahas tentang sebuah hadis gitu ya, satu hadis gitu ya, misalnya hadis tentang Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Coba kembangkan sebuah game online dari sebuah hadis. Ya, basicnya tentu saja di sana adalah spiritualitas. Ini menurut saya out of the box gitu ya, bahwa sebuah game dikembangkan dari sebuah riwayat hadis, dari ayat, dari kisah. Menurut saya sangat akan sekali, misalnya kisahnya Nabi Musa dengan dengan Khidir gitu, yang kita disunahkan untuk membaca hari Jumat itu menjadi sebuah game petualangan, itu akan menurut saya akan sangat luar biasa gitu ya. Jadi pendapat saya sangat mungkin untuk memasukkan tanpa menghilangkan atau tanpa lari atau keluar dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Ini kan akan beda-beda. Misalnya untuk belajar biologi, anatomi gitu, kemudian yang dibahas mungkin tentang apa gitu ya, kalau selain agama itu agak-agak sulit gitu ya. Tapi kemudian sarana, kemudian metode pembelajaran, pengayaan yang terkait dengan itu. Misalnya bicara tentang anatomi, kemudian ternyata dia ada isu-isu terbaru tentang anatomi ini, ya itu menurut saya justru itu yang diharapkan. Jadi guru yang kreatif, saya juga dengan mahasiswa itu sedang bikin buku, namanya bukunya adalah menjadi guru bintang 5 gitu ya. Nah, ini juga menurut saya guru yang kreatif, bukan hanya mengambil dari CPL yang ada, tetapi justru dengan Merdeka ini diberikan kebebasan bahkan untuk mengarahkan siswa ketika lulus di sekolah menengah ataupun atas ya, menengah lah ya, karena di atas kan sudah ada SMK, sudah ada STM gitu, sehingga sudah tahu anak ini memang passion itu ke sini. Jadi jawaban saya sangat mungkin. Nah, nanti Ibu dan Bapak sekalian boleh nambahkan nih yang jadi guru nih. Kalau dosen, itu akan sangat luas sekali, apalagi di levelnya master, harus ada inovasi gitu ya. Nah, Kang Adi kita berikan ke ini juga kayak yang dari tadi nih, Pak Purwoko nih, mungkin mau bantu menjawab gitu ya. Silakan Pak Purwoko. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bantu menjawab, ini malah mau bertanya ini. Monggo. Ya, baik. Tapi sedikit konfirmasi yang tadi terkait dengan pertanyaan yang pertama. Tadi penanya menyampaikan bahwa RPP disamakan dengan buku ajar. Saya kira iya, betul. ya. Jadi RPP itu kan rencana pembelajaran, semuanya buku ajar itu kan bahannya. Itu masih bukan RPP dengan buku ajar, maksud saya adalah RPP dengan modul ajar. Kalau dulu istilahnya RPP, sekarang ini modul ajar namanya. Agak beda sih kayak ya. Jadi kalau RPP itu ya mirip dengan silabus, kalau sekarang sudah SAP, dengan kalau di kampus itu RPS gitu ya. Kalau silabus ya pengembangan dari RPS atau pendamping bisa juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Lanjut dulu aja. Baik. Yang kedua, ini mau menanyakan Dokter yang terkait dengan definisi antara textbook, modul, dan bahan ajar ini satu kesamaan atau memang punya pengertian sendiri-sendiri dan spesifikasi yang berbeda antara ketiganya, textbook, modul, dan bahan ajar. Itu saja. Oke, terima kasih ya. Jadi bedanya antara textbook ya, bahan ajar atau buku ajar, dan juga modul ya. Sejauh yang saya pahami dari beberapa literatur bahwa modul
itu adalah bahan ajar yang spesifik topik pembahasannya, ya. Itu adalah modul gitu ya, sehingga dia akan terbatasi oleh topik yang menjadi bagian dari rumpun ataupun topik yang lebih besarnya dalam rumpun ilmu gitu ya. Sementara buku teks ya, dia lebih kepada bagaimana sebuah mata pelajaran atau mata kuliah yang terdiri dari subtopik-subtopik itu kemudian menjadi media antara guru atau dosen dengan mahasiswa. Ya, bedanya adalah antara kalau modul itu sangat spesifik topiknya, sementara kalau buku teks itu dia lebih luas cakupannya. Jadi buku teks itu bisa terdiri dari beberapa modul. Itu yang saya pahami. Sedangkan buku ajar biasanya dia terkait dengan membantu untuk proses pembelajaran gitu ya, termasuk dalam proses pembelajaran gitu ya. Seperti misalnya kalau di sekolah itu yang saya pahami itu adalah seperti LKS misalnya gitu ya, lembar kerja itu membantu dalam proses pembelajaran, sehingga ya walaupun ada menyebutnya buku ajar dengan buku teks itu sama gitu ya, tetapi lebih spesifik buku teks itu adalah media untuk membantu pembelajaran dalam rumpun ilmu yang lebih luas, maksudnya dalam satu rumpun ilmu tetapi dalam beberapa topik. Sedangkan modul ya dia bisa lebih spesifik pada topik tertentu pada sebuah bidang ilmu ya. Walaupun juga ada juga yang bilang katanya ya sama aja Pak, modul ekonomi, modul manajemen gitu ya. Tapi yang saya pahami modul itu adalah lebih spesifik topiknya. Dia sangat terbatas topiknya itu. Dia hampir sama dengan dengan karya tulis yang digunakan oleh dosen untuk membahas satu tema. Wah, kayaknya Pak Usman mau jawab nih, kayaknya mau bantu nih, kayak Kang Adi nih. Silahkan. Silakan Pak Usman. Itu ke Pak Purwoko dulu. Pak Purwoko Pak dulu. Purwoko. Ya, tadi yang saya Purwoko. pahami seperti itu ya. Seperti itu. Jadi Suaranya hilang. Usman. Halo Usman. Dokter hilang. Sorry. Aduh, udah semangat begini lagi ya. Jangan-jangan Usman. Kang Adi ya? Enggak Pak ya? Usman. Pak Usman apa Pak Purwoko nih? Kalau yang di sekolah menengah dan sekolah dasar dan menengah, itu buku-buku yang dari penerbit itu kita bisa istilahkan buku ajar. Betul. Karena kan kebetulan mau menulis terkait dengan buku ajar itu pakai istilah buku ajar atau textbook atau modul begitu. Iya betul Pak Purwoko. Jadi terus? Iya, meneruskan penjelasannya. Iya betul. Jadi kalau sebenarnya sih ketika penerbit itu menerbitkan buku ajar itu sebenarnya buku textbook sebenarnya gitu ya. Walaupun biasanya textbook ini memang pengajarnya sendiri yang membuatnya gitu, sehingga banyak inovasi, banyak pendekatan dan memang membantu pembelajaran dia gitu ya. Kemudian tadi kalau umpamanya modul dia lebih spesifik gitu ya. Jadi kalau menulis, kalau kita mau nulisnya itu buat sendiri, ya itu adalah textbook yang kita gunakan. Bisa nggak textbook ini dipakai oleh orang lain? Bisa saja, tetapi kemudian akan kayak seperti kehilangan ruhnya. Ini sama kalau dosen pasti tahu beda. RPS itu mestinya setiap semester itu berganti. Gitu ya. Rencana program semester itu berganti dan masing-masing dosen itu berbeda. Nah, jadi buku teks itu adalah pengembangan dari RPS kalau yang di dosen. Oh, ada yang mau nanya ke Pak Usman dulu ya, baru ke Pak Adi ya. Oh, Pak Agus ya, ini makasih. ya. Pak Usman dulu, silakan ya, Pak Usman. Makasih. Mungkin ngasih nambahin. Suara gimana suara? Jelas, clear. Suara clear. Silakan, tapi nggak ada video nih, nggak ada video nih. Nggak apa-apa. Lanjut. Video nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak didenda. Mulai video saya. Mana ini? Silakan. Ini ya. Ya, silakan Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, terima kasih banyak Pak Dr. Misno. Lanjut, harus jadi bukunya ya. Nah, baru luar biasa. Ya.
Luar biasa paparan, memotivasi tinggi nih, insya Allah. Siap. Ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Dari Oh, jadi Usman. nanya ya? Nanya lah. Maksudnya nanyanya itu Kan penjelasan bagaimana dari bisa Pak terbit Dokter nih. gitu. Makasih banyak, Pak. Siap, silakan Ini nanti Pak. Ini saya sebentar juga ya, Pak Agus yang ya. lalu, saya juga yang lalu Silakan. alhamdulillah dari WIK juga Pak Bogor, Pak. Alumni Siap, WIK. saya alumni juga. Ya. Pertanyaan saya ini mungkin agak keluar dari bahasan ya Pak, maaf ya. Nggak apa-apa, boleh. Apa urgensi, kata tadi Pak Usmisno menyebutkan buku itu ada memiliki ISBN ya. ISBN. International Standard Book Number. Serial Book Numbers, ya. Nah itu apa urgensinya, pentingnya. Nah, kemudian apa bedanya kalau yang punya ISBN dengan yang tidak punya ISBN? Apakah kalau nggak punya ISBN itu ada sanksi atau apa, atau di denda atau di apa? Nah, kemudian yang ketiga bagaimana cara dapat ISBN? Nah, Wah, kalau dulu saya pernah, alhamdulillah juga berapa buku udah terbit ya, gampang banget. Ya secara individual maupun secara kelembagaan kita daftar, kemudian diproses langsung. Kalau dulu itu kan manual, kirim permohonan ke perpustakaan di Jakarta, perpustakaan nasional, nah dijawab langsung. Kemudian melalui internet juga pernah kita isi, jawab langsung. Tapi belakangan ini ada perubahan prosedur. Nah, gitu ya, sehingga kan harus apa? Nah, bagaimana itu Pak? Nah, tiga, yang keempat mungkin kan ini kan Pak Dokter dan juga direktur nih, luar biasa nih Direktur Amalia, Pustaka Amalia, kan sering menerbitkan buku. Nah itu pengalaman atau bagaimana membuat ISBN cara sekarang gitu Pak? Wah, atau bisa mungkin join atau gimana? Atau bisa mungkin join. Saya ada beberapa bahan buku udah siap cetak. Cuma saya masih cari cara membuat ISBN-nya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nanti kita akan jawab dua ya. Kang Adi siap-siap jawab juga untuk teknisnya gitu ya. Tapi saya akan jawab nah itu teknisnya ya. Jadi ISBN, International Serial Book Numbers, itu kayak KTP gitu ya. Jadi buku tanpa KTP itu ya hidup, ya berjalan, ya enggak apa, dalam beberapa hal itu enggak ada masalah gitu, tapi dia tidak diakui oleh negara gitu ya, tidak diakui oleh apalagi levelnya internasional, sehingga kemudian buku itu ya bisa saja dijual juga boleh, enggak ada masalah gitu, tapi ketika dia kemudian dimasukkan ke toko buku, kemudian masuk ke ya dia otomatis nggak bisa masuk ke Perpusnas, kemudian juga tadi identifikasinya itu biografinya atau ya identitasnya itu nggak ada buku itu, sehingga kemudian ketika ada orang lain buat dengan yang sama yang tidak memiliki ISBN itu, dia akan terkalahkan. Apalagi sekarang dengan berkembangnya hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, kita juga ada juga ya Kang Adi ya, jasanya itu sekitar antara 500 sampai 600 ribu itu satu buku itu menjadi hak. Ini untuk dosen sangat penting sekali, sehingga ya ISBN itu adalah seperti KTP untuk manusia. Caranya gampang banget. Silakan Kang Adi. Boleh join. Ya, silakan Kang Adi. Lokasi ini Pak, sekalian lokasi. Kalau perlu saya offline dengan Pak Dokter nih. Iya, siap. Pak Adi juga nih, makasih Pak Adi. Siap Pak Usman. Pak Usman di mana ini lokasinya, rumahnya? Saya orang Gunung Pak. Di Bogor. Bogor mana? Kita di Bogor nih sama. Alhamdulillah, saya orang Gunung. Saya gunung banget ini, jempolnya gunung. Saya di Ampea. Gunung Batu, saya Gunung Batu. Itu masih dekat. Saya Ciampea. Pak Wisno. Enggak, saya Ciampea. Ya, jadi saya izin menjawab nih. Ya, boleh. Yang penting dulu ya. Teknis bagaimana kita mendaftarkan ke ISBN. Ya. Nah, tentunya pada saat mau mendaftarkan ke ISBN itu hal yang paling utama adalah siapa sih yang mendaftarkannya. Nah itu. Iya. Nah itu yang berkendala secara sekarang belakangan ini. Ya, yang mendaftarkannya itu tentunya harus lembaga atau sebuah badan hukum yang berbasis penerbit. Nah itu yang bisa mendaftarkan, karena nanti pada saat mau melakukan pendaftaran Bapak akan diminta untuk verifikasi terlebih dahulu badan usahanya apa dan lain sebagainya. Nah sekarang nggak usah mikirin badan usaha, karena kan banyak penerbit ya yang sudah menerima jasa untuk pendaftaran ISBN, atau dia biasanya bundling dengan
percetakan dan penerbitannya dan lain sebagainya. Dan Nah, yang sip. pertama yang kita lakukan saat ini, kita ada program sebenarnya yang kemarin Pak Dr. Misno informasikan kepada teman-teman semua yang mau menulis di Pustaka Amalia atau menerbitkan di Pustaka Amalia, Ya. itu Pak Dr. punya 3 skema untuk 3 skema promosi untuk penerbitan di Pustaka Ya, Alamnya. sekalian dengan hakinya juga boleh. Ya, di luar dari haki nih kita Oh, ya. SBN dulu boleh. Ya, ISBN. Jadi saya jelaskan dulu terkait skema yang ada di Pustaka Alamia. Ini ada skema untuk bagi penulis yang kualitasnya bagus itu digratiskan sampai penerbitan untuk dari mulai ISBN sampai 6 buku dicetak dan kita daftarkan ke Perpusnas atau langsung kirimkan ke Perpusnas, Perpusda, dan tentunya buat penulis 2 buku. Nah, itu ada skema bagi yang tulisannya bagus ya, menurut kurasi dari Pak Dr. Misno nanti. Kemudian ada skema 50-50, ada 50-50. Jadi 50% dibayar oleh penulis, 50% dibiayai oleh penerbit. Itu ada yang kedua dua itu ya, skema yang kedua itu. Dan yang skema yang ketiga adalah skema full berbayar penulis untuk program penerbitan dan percetakan di kita. Jadi semua prosesnya kita daftarkan dari mulai ISBN-nya, kemudian percetakannya, dan kita kirimkan ke Perpusnas, Perpusda, dan juga buat Pak Usman 2 buku ya. Itu ada programnya kita. Nah, saat ini kita ada program yang berbayar 350.000. Itu untuk 1 kali cetakan mendapat fasilitas ISBN, 2 buku untuk penulis, 2 buku untuk Perpusnas, 1 buku untuk Perpusda, dan 1 buku untuk penerbit buat dokumen di perpustakaan kita di penerbit. Nah, alhamdulillah boljuk tuh. Nah, iya, silakan Pak Usman kalau tertarik untuk menerbitkan di kita, silakan kita bantu. Nah, kemudian cara mendaftarkan ISBN sekarang ada yang terbaru nih Pak. Kita kemarin di Desember itu sempat ganti notaris katanya itu di akta notasi harus disebutkan penerbit. Nah, bidang usahanya. Nah, itu. Kalau kemarin kan yayasan bidang sosial nggak masalah, bisa. Oke. Nah, jadi kalau lanjut ya, jadi terkait teknis pendaftaran ke ISBN nanti itu dari lembaga atau badan usaha penerbitan. Iya, nah itu kendala. Tentunya syaratnya nggak susah Pak, ada naskah yang Bapak buat, kemudian ada surat pernyataan. Sekarang harus melampirkan surat pernyataan keaslian karya. Nah, karya tulisnya harus udah jadi bukunya. Ya, di surat pernyataan bermaterai 10.000. Kemudian nanti ada surat dari penerbit untuk mengajukan ISBN ke Perpusnas, ISBN Perpusnas. Nah, nanti biasanya 2 sampai 1 minggu hari kerja, 2 sampai 7 hari kerja. Paling kita kemarin sempat cepat ya, pas pertama kali tahun 2023 mulai, tanggal berapa ya? Kita tanggal 5 masuk ke ISBN, tanggal 6 udah keluar. Wih, mantap ya. Yang lalu-lalu juga saya juga gitu. Nah, 2-3 hari dikirim melalui internet, langsung melalui email lu jadi tuh. Ya. Sekarang kudu ganti akta notaris. Iya betul, Pak Usman. Itu pengalaman saya tahun 2017. Jadi usaha-usahanya harus penerbit buku. Nah, itu aduh, harus ganti buku notaris lagi, panjang lagi urusannya. Tertarik saya terus terang. Saya siap sih ke Pak Aldi itu Pak Misno. Tinggal minta alamatnya dia atau Japri, boleh Japri. Baik, nanti kita bantuin Pak Usman. Udah berapa buku Pak Usman? Udah berapa buku? Ada banyak, ayo kita bantuin nanti Pak Usman. Nah, boleh. Jadi sebenarnya kalau ISBN-nya itu kita tidak, kalau secara materi itu ke ISBN itu tidak berbayar, gratis. Tapi kan penerbit itu kan ada yang mengerjakan. Jadi ya paham lah. Insya Allah siap. Ya, ada jasa untuk orang yang mengerjakan. Nah, jadi di Pustaka Alamia ini juga terbuka, transparan sekali gitu ya. Kita juga saling tolong-menolong untuk sesama penulis, tapi tentunya kita akan melihat kualitas bukunya. Jadi jangan sampai nanti asal-asalan bikinnya. Kita juga harus menjaga kualitas penerbit, gitu ya. Nah, tentunya saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dokter. Jadi kalau misalkan ada, ini buku cocok gak nih kita terbitkan gitu ya. Karena emang kita juga harus menjaga kualitas, jangan sampai buku-buku yang kita terbitkan juga hanya sebatas
pengen punya ISBN tapi tidak ada makna untuk yang membaca gitu ya. Nah ini yang paling penting. Jadi jangan sampai nanti teman-teman menulis hanya copy paste dari buku lain terus diganti aja namanya, itu jangan ya. Kalau Enggak bisa, lah. kalau bisa Enggak lah, 80%. percaya lah Kenyataan, Pak siap. Osman. Iya, kalau bisa Siap. 80%-nya tulisan sendiri gitu ya, Iya 20%-nya baru betul. tidak apa-apa. Oke, baik Kang Nah, Adi, saya itu yang nambahin sedikit disarankan. mungkin. Ya, jadi tadi Siap, memang Minta alamatnya pengalaman. nih, alamat. Nanti langsung saja nomor teleponnya ada Kang Adi tuh. Oke, Ya. alamatnya di Ciampea kalau untuk cabangnya, kalau untuk pusatnya ada di di apa Pak? Di Ciputat ya, daerah Ciputat. Cipata apa? Cijeruk kali. Ciapus, Gampang lah, sorry, nanti di ini Ciapus. ada di nomor itu. Nanti kasih nomor Nanti teleponnya. di Mungkin share saya ya. sharing ya, biar Ah, sip. teman-teman Share semuanya nomornya gitu. Pak Usman. Jadi tadi yang pengalamannya Pak Usman itu, saya dulu ketika ya mendirikan Ama Alami ini 2017. Jadi saya bikin memang akta notarisnya itu dirubah gitu. Jadi harus ada usaha penerbit buku gitu. Kemudian Nah, dia itu online betul. sampai sekarang gratis gitu. Tapi kan tadi Iya. Pak Adi katakan bukan kalau daftarnya gratis, tapi kan harus ada desain cover, Tenaga, harus paham. ada apa layoutnya, kemudian juga sekarang peraturan terbaru sekarang sudah sangat diketatkan, wajib untuk menyetor 2 buku ke Perpusnas, 1 buku ke Perpusda. Jadi kita ngirim ke Jakarta 2, ke Bandung 1. Itu kalau mau menerbitkan ISBN gitu ya. Nah kemudian tapi gini, jadi nggak mesti punya penerbit punya ISBN, karena kalau pengalaman saya tadi Pak Usman nanya itu justru begini, ketika kita punya naskah, Ya. kemudian kita pede nih yakin bahwa naskah itu kualitasnya itu A gitu, ya kita justru terbitkan ke big publisher gitu ya. Kita juga sedang dengan Kang Adi sedang ngajukan juga ke Gramedia nih, ada 3 buku saya terbit di Gramedia gitu ya. Jadi kalau buku kita itu bagus ya ke Gramedia, jadi kita nggak modal sama sekali gitu ya. Ini bukan iklan ya, mohon maaf gitu ya. Jual naskah maksudnya atau gimana? Boleh juga tuh. Kita terbitkan. Kalau kualitas kita ini, jadi gini, kalau kita punya kualitas buku, kita udah tahu nih kualitasnya A, B, C contohnya gitu ya. Kalau kita yakin kualitas buku kita itu A gitu ya, sebaiknya kita tawarkan ke penerbit yang levelnya itu big publisher, penerbit besar. Ya saya kasih contoh tadi ada Gramedia, ada Raja Grafindo, kemudian ada Gema Insani, ada Pustaka Al Kausar, ada Rineka Cipta, ada juga Mujahid di Bandung, kemudian juga ada Kencana gitu, banyak tuh. Itu kalau levelnya A. Kalau levelnya B itu ke medium publisher. Saya sebutkan banyak sekali gitu ya, medium publisher ini dia biasanya mintanya tadi yang mirip 50-50, tapi dia cukup bagus gitu. Saya sebutkan saja gitu ya, ada beberapa di Jogja, di ini juga ada. Nah kalau kualitas kita ternyata ini hanya lokal, apalagi biasanya buku-buku saya yang agak sedikit ideologis itu biasanya saya terbitkan sendiri. Kenapa? Karena kalau kita terbitkan di orang belum tentu mau gitu ya, karena memang tapi kita harus menjaga gitu. Saya ingat sekali ketika buku saya terbit di Gramedia itu, saya sampai datang ke Palmerah hanya sedikit, bukan sedikit sih, banyak juga diskusi tentang penggunaan kata syariah waktu itu gitu ya. Kata syariah itu sampai ketemu dengan manajernya di sana itu untuk memastikan bahwa syariah itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya, tidak syarak, tidak sektarian gitu. Nah itu jadi kalau buku kita ideologis kemudian mungkin ya nggak terlalu banyak gitu ya, kita terbitkan sendiri itu kita lebih merdeka, terbebas dari intervensi. Tapi kalau agak bagus jadi medium. Tapi kalau kita yakin nih bagus nih buku saya yang menggenggam Nusantara itu di Gramedia itu ya menurut saya ya itu bagus gitu karena dapat penghargaan juga di Malaysia juga gitu. Wah, mantap. Pak ini ada Pak Agus Koni Yap. nih udah nungguin kayaknya nih. Oke, Pak Kita Agus next Koni lagi. silakan. Silakan Pak Agus Terima untuk kasih. sharing. Nanti Terima kasih Pak Pak Usman Usman. ditunggu ya. Nomor Ya, teleponnya minta nomornya ditaruh aja, ya. Pak. Tuh. Ya, Pak Usman. Hmm. Saya share di kolom chat ya. Ya, Ya. silakan Oh ya, Pak Pak, Agus. sip. Bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih para jagoan-jagoan penulis. Saya sangat senang sekali berjumpa dengan bapak-bapak yang sangat luar biasa. Pak Dr. Adi dan Pak Dr. Misno, ada kiainya juga nih.
Sama Ustadz bacaannya bagus, luar biasa. Saya mau ini Pak Dokter nih, masih penasaran. Ini yang buku yang terbit kemarin tuh terindeks dengan Google Scholar enggak ya kan gitu. Jadi kalau kami kan berharap sekali kan kalau nggak masuk sama Google Scholar kan ada kerugiannya kan. Jadi Iya, nulis betul. saya tuh nggak masuk nilai gitu. Ya bagi para dosen sih kalau nggak masuk nulis, kalau nggak masuk dengan terindeks dengan Google Scholar itu ya rugi juga kan gitu. Mungkin ada nilainya dari haki kan gitu. Gitu ke Adi gitu ya. Terusnya ini tulisan kita ini disaring sama Turnitin enggak gitu ya. Soalnya kan kalau enggak disaring sama Turnitin dari copy paste kita ini kan nanti ketahuan berapa persennya itu kan takutnya wah tulisan saya di copy paste sama buku ini kan gitu. Terima kasih, segitu aja mohon Oke, pencerahannya dari siap. Pak dan Pak Dr. Adi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus Kani. Jadi kami di Ama Alamiah ini memang masih masuk ke dalam small and insya Allah will be medium and big publisher gitu ya. Jadi untuk sama juga ya, kita bukan juga yang IKP juga kita masih proses karena beberapa kalau yang tadi yang untuk jabatan sebagai itu menisyakan adanya IKP. Walaupun kadang secara secara penerbit kadang itu agak sedikit ngapain IKP gitu karena manfaatnya juga kurang gitu. Tapi ya memang ada karena sama juga Google Scholar kita juga masih dalam proses ya Kang Adi ya untuk masuk ke Google Scholar itu gampang sekali. Nggak sulit untuk Google Scholar itu tinggal masuk kemudian juga nanti didaftarkan yang penting kita sudah ada lengkap akta notaris ada, kemudian juga NPWP dan sebagainya itu ada. Jadi insya Allah ke depan buku-buku kita sudah bisa diakses di Google Scholar tentu saja gitu ya. Nah, tapi kalau tadi yang haki, yang penting sudah ada ISBN, bahkan satu artikel, misalnya Ibu dan Bapak sekalian punya satu artikel jurnal, itu pun bisa dijadikan haki. Ibu dan Bapak sekalian hanya punya satu chapter buku, book chapter, hanya 10 halaman, itu bisa didaftarkan di haki gitu ya. Ya ini lepas dari hakinya itu apakah dapat duit atau enggak gitu ya. Yang pasti bayar 500 ribuan gitu, tapi ya melindungi lah gitu ya. Ini biasalah kadang suka agak kritis dikit gitu ya. Ya hak itu kadang saya juga alhamdulillah sih setiap book chapter saya lebih dari 15 ya sampai sekarang ini ya. Kalau di sini tuh sekitar 200-an gitu ya. Jadi ada beberapa tadi yang ideologis, ada yang umum, ada yang book chapter. Nanti mungkin saya akan kumpulkan tuh book chapternya itu ada berapa sebenarnya tuh ya. Jadi setiap book chapter itu sekarang tuh sudah ada hak ciptanya. Cuma saya pikir hak ini apa ya? Jadi ya penting sih untuk dosen gitu, tapi kadang saya agak sedikit keluar dari mainstream seperti tadi. Kalau saya selalu mengkampanyekan bahwa menulis itu adalah ibadah gitu ya. Oke, menulis tadi saya katakan menulis itu untuk dapat dapat jabatan is not problem, nggak ada masalah, maafi muskilah gitu. Tapi the first itu adalah bahwa menulis itu adalah untuk mardotilah. Menurut saya itu justru energi yang kuat. Sayang sekali ketika kita menulis nggak semangat kemudian hukumnya nggak dapat, dunianya nggak dapat, ya sayang gitu ya. Ya agama yang lain pasti juga akan meyakini masing-masing ya bahwa we right for our God gitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jadi bagus kita masih dalam proses untuk yang Google Scholar-nya, termasuk juga kita kerjasama juga dengan Kubuku untuk menjual tadi. Ini kan industri buku sebenarnya agak-agak agak sedikit mengkhawatirkan apakah akan berubah jadi e-book gitu ya, karena kita juga tadi dengan kerjasama dengan Kubuku itu menjual e-book. Saya udah lama jualan di e-buku gitu ya. Ini memang industri agak-agak sedikit menakutkan gitu ya. Apakah buku itu akan tetap eksis? Walaupun saya berkeyakinan buku itu akan tetap ada gitu, tapi formatnya saja akan berubah menjadi e-book ya. Generasi sekarang pasti mereka buku itu sudah nggak terlalu penting gitu, jadi menjadi sebuah e-book. Bahkan e-book itu nanti dengan digitalisasi, bahkan ketika kita membeli satu buku itu kita seperti masuk ke dunia metaverse kalau menurut saya itu sangat mungkin sekali itu ke depannya gitu ya. Itu e-book juga kan buku kan Pak.
Iya, e-book juga buku, cuman nggak ada bukunya gitu kan. Dia PDF, Lanjut. e-book, elektronik buku gitu ya. Buku elektronik bahasa Indonesia baik dan benar gitu. Jadi betul bukunya ada gitu, cuman PDF-nya banyak tapi jarang dibaca gitu kan. Jadi mungkin akan berubah. Makanya kita punya ini Kang Adi ya, punya program sekarang ini ada apa untuk buku itu ada Motiva Lara, Motiva Tulis, Motiva Baca gitu ya. Itu untuk mungkin ke depan itu akan pendek-pendek, orang baca di IG, orang baca di TikTok, baca di snack video, baca itu sebenarnya juga literasi, itu buku tulisan juga sebenarnya. Perubahan-perubahan itu seperti kalau menurut saya itu yang harus kita antisipasi gitu. Ya terutama yang generasi sekarang nih ya Kang Adi ya. Jadi kita masih membuka juga nih untuk book chapter juga ada, kemudian juga untuk yang gratis yang kata-kata motivasi itu juga masih kita buka juga. Jadi silahkan ya berkontribusi gitu ya. Oke. Ya, izin menambahkan Pak Dokter Silakan Kang Adi. Pak Agus. Ya betul, jadi kita sedang membenahi Pustaka Ma'alamiah ini karena ini dari 2016 ya Pak Dokter. 2016 Pustaka Ma'alamiah ini berdiri. Nah, sampai 2022 artinya masih tetap bisa bertahan di industri penerbitan. Nah, kita terus berbenah dan kita juga lagi mempersiapkan untuk semua naskah-naskah atau buku yang kita terbitkan itu kita terindekskan ke Google Scholar. Kemudian setiap yang masuk, naskah yang masuk kita terus perbaiki dan terus kita kurasi agar benar-benar kualitas penerbitan atau kualitas buku yang kita terbitkan selalu lebih baik gitu ya. Nah, ini PR kita untuk Pustaka Ma'alamiah. Karena ya ini tadi Pak Dokter bilang kita masih small publisher gitu ya, jadi benar-benar PR banyak untuk saya dan Pak Dokter Misno untuk ngebangun Pustaka Ma'alamiah ini dari 2016 sampai 2022 kemarin gitu ya, makanya kemarin sempat lama nih Pak Agus ya, karena ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dan insya Allah di 2023 ini kita akan terus memperbaiki sistem segala macam dan tentunya agar pelayanan-pelayanan yang kita berikan juga lebih baik. Nah, tentunya untuk memfasilitasi ya para penulis khususnya yang para dosen-dosen yang ingin mendapatkan KUM dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kita akan selalu untuk meningkatkan itu. Dan tadi juga PR-nya terkait haki dan sebagainya. Haki ini mudah sekali ya sebenarnya. Daftar haki ini 10 menit langsung keluar hak ciptanya, sertifikat hak ciptanya. Jadi cuma bayarnya 600.000. Kemarin saya daftarkan buku saya di hak cipta ya. Kalau buku itu hak cipta. Hak cipta. Hak cipta masuknya. Kalau HKI itu merek ya, HKI itu lebih merek. Tapi kalau buku itu ke hak cipta. Nah, hak cipta ini masih mudah. Jadi 10 menit Bapak daftar di Ditjen HKI itu langsung keluar sertifikatnya. Jadi sebenarnya bisa saja bikin sendiri gitu ya. Kalau misalnya bukunya bisa bukunya nulisnya sendiri gitu. Mendingan daftar sendiri aja di Ditjen HKI. Itu online, daftarnya udah online, bayarnya itu ke pajak PNBP 600.000. Nah, kalau mau dibantu sama kita juga bisa gitu ya. Itu bayarnya 600.000. 10 menit langsung keluar by email. Nanti sertifikatnya langsung by email atau di Ditjen HKI-nya. Jadi bisa langsung dapat nilai itu untuk para dosen yang butuh nilai KUM itu ya Pak Dokter ya. Nah itu dan Allah tentunya insya Allah kita membantu ya, sifatnya kita membantu teman-teman para dosen, para penulis, praktisi, akademisi yang ingin mengembangkan skill di bidang penulisan. Nah insya Allah bergabung dengan kita saling support gitu ya, saling membantu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, makanya kita selalu ngadain tiap Kamis malam untuk bersilaturahim. Nah, tentunya kan dengan bersilaturahim kita bisa panjang umur, murah rezeki dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dengan kayak gini. Ya, tentunya masukan-masukan, kritik, saran dari teman-teman Bapak Ibu semuanya juga ini menjadikan kita dorongan untuk kita bangkit ya, Pak Dr. Misna ya. Siap, Pak Dr. Misna jadi semangat 2023 ini malam ya. Gitu. Betul. Bagus. Ya, teman-teman yang lain boleh kalau ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi ya.
kita Oke, silakan. Iya. Atau ke yang teknisnya juga nih yang sudah punya naskah gitu Kang Adi ya. ya Gitu. Punya naskah atau mungkin kesulitan juga. Jadi naskah itu ini ada beberapa mungkin yang aktif di Facebook, di IG gitu ya. Kumpulan-kumpulan dari itu gitu ya, itu bisa menjadi sebuah tulisan. Buku saya ada juga tuh, tapi karena pribadi gitu ya. Jadi dulu tuh karena masih pakai SMS, ingat sekali tuh. Jadi SMS tuh saya kumpulkan gitu ya. Zaman dulu banget kan ya. Kalau sekarang ya status ini gitu ya. Itu bisa jadi satu buku, judulnya itu adalah Pesan dari Surga gitu. Mirip-mirip inilah gitu. Tapi sebenarnya itu isinya sebenarnya nasihat sebenarnya gitu. Itu jadi sebuah tulisan ya. Kemudian nanti yang saya pernah share juga untuk yang motiva tulis, motiva baca gitu. Itu juga motivasi-motivasi yang menurut saya itu bisa kita ya share lah, berbagi, termasuk juga proyek buku dulu yang kita bikin tentang COVID-19 ya, fitnah, wabah, dan hikmah, itu juga sampai 400 halaman gitu ya, dan menurut saya luar biasa sekali, itu banyak yang ikut, dan manfaatnya banyak, dipakai juga teman-teman, ada dosen di UIN Jakarta, ada yang di Universitas di Kendari Halu Oleo sana gitu ya, dan Lambung Mangkurat gitu. Jadi ya senang aja. Yang paling penting kalau saya tadi pertama ideologis, yang kedua itu adalah ya menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi bahwa kita pernah eksis gitu loh, kita pernah ada gitu. Jadi ketika ke Perpusnas nanti lihat ada bukunya Kang Adi, oh berbisnis nih, nah, ini ada, ternyata ada namanya. Nah ketika dibaca kemudian memberikan manfaat, itulah yang disebut dengan al ilmu yuntafa'u bih gitu ya, ilmu yang bermanfaat gitu. Silakan, ada yang mau nanya nggak nih gitu ya? Atau mungkin sudah mau ini kali baik. ya. 9 menit lagi ya Kang Adi ya. Ya, baik Pak Dokter. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, sepertinya kita akan akhiri Ya perjumpaan kita betul. webinar malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di webinar setiap malam Jumat, Kamis malam. Insya Allah kita rutin di tiap hari Kamis malam jam 8 untuk berdiskusi seperti ini. Ya, saya harapannya adalah dengan adanya webinar ini bisa membuka gambaran kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya, ingin menulis itu sebenarnya nggak susah. Gampang banget, diterbitin ISBN gampang banget, kita siap bantuin gitu ya. Dan tentunya ini menjadi mahakarya yang nantinya akan dikenang oleh Bapak Ibu. Saya pertama kali menulis itu pengalaman yang luar biasa ya, 2 bulan saya bikin, kemudian saya itu jadi kebanggaan sendiri. Nah, ini yang menjadikan saya juga terdorong untuk memberikan motivasi buat teman-teman, khususnya teman-teman saya yang ada di pelaku-pelaku usaha, terus pendampingan wirausaha dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya dorong, kemarin kita bikin karya Garda Transbumi, buku Garda Transbumi Jawa Barat. Nah, ini adalah buku di mana cerita tentang bagaimana para pendamping UMKM itu terjun langsung ke lapangan, dan ada yang bercerita bagaimana susah payahnya memasuki area yang jauh dari perkotaan dan sebagainya, mendampingi pelaku usaha dan sebagainya. Itu sampai ada pendampingan yang 10.000 UKM yang didampingi. Nah, itu ada di buku kita di Garda Transbumi Jawa Barat. Garda Transbumi Jawa Barat ini buku terkait cerita relawan para pendamping UMKM di bidang perizinan usaha. Nah, jadi kalau teman-teman Bapak Ibu dosen yang ingin belajar tentang atau pengen tahu bagaimana pendamping UKM di bawah itu seperti apa gitu ya. Jadi boleh tuh bisa membeli atau bisa membuka buka ISBN-nya Garda Transbumi aja, di ISBN itu udah terdaftar Garda Transbumi Jawa Barat. Nah, ini kita ada 10 penulis di sana, 10 para pendamping UMKM dari seluruh wilayah Jawa Barat. Dan kemarin sudah kita kirim ke Pak Menteri. Ada Pak Menteri Teten, kemudian dari Pak Menteri BKPM juga kita kasih satu-satu untuk kita sosialisasikan bahwa ya pendampingan perizinan usaha ini seperti ini gitu ya. Nah, ini juga bagus untuk para dosen-dosen yang mau terjun untuk kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Insya Allah kita juga ada pendampingan usaha yang siap berkolaborasi dengan para ibu dosen yang ada di Zoom pada hari ini. Silakan nanti kalau mau adain acara atau webinar kewirausahaan,
boleh kita di sini ada Teruni, ada Bu Heni, ada Bu Santi, ada yang teman-teman pendamping usaha lain dulu, ada Pak Jeliteng juga nih ya, bidang BKPM, di BKPM Pak Jeliteng ini sebagai asesor kompetensi bareng sama saya. Nah, kemudian itu aja terakhir dari saya. Terima kasih sekali lagi, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan kita akan bertemu lagi di hari Kamis malam Jumat jam 8, dan tentunya dengan tema yang akan diinformasikan di grup webinar menulis ya. Dan terakhir mungkin dari Pak Dr. Misno ada yang ingin disampaikan. Ya baik Kang Adi, sedikit saja. Jadi menulis ini kan sebuah skill ya, kemampuan yang itu bisa kita pelajari ya. Jadi jangan menganggap bahwa menulis itu susah, menulis itu sulit, menulis itu perlu kecerdasan lebih dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan menulis gitu, kita akan menemukan passion kita, menemukan apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi kita untuk menulis. Dan tentu saja menulis diawali dengan energi yang harus kita kumpulkan, kita yakini, kemudian terimplementasi dalam sebuah mahakarya. Keep writing, tetaplah menulis sampai tulisan Anda menjadi pahala, menjadi satu bukti eksistensi Anda di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ditunggu Pak Usman, langsung ke Kang Adi, kita bisa diskusi. Assalamualaikum. Terima kasih untuk semuanya. Pak Agus juga, ada Pak Lukman juga nih. Terima kasih. Bismillah semuanya, semangat.